Hai, halo semua. Selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita langsung aja yuk. Aku mau buka tema pilih kartu kali ini itu apa sih yang dia ceritakan kepada orang-orang di sekitarnya, kepada temannya, sahabatnya, keluarganya, atau bahkan kepada orang tuanya tentang dirimu. Ya, ini bisa untuk kamu yang sudah punya pasangan maupun masih pendekatan, gitu ya teman-teman ya. Apa sih yang dia ceritakan kepada orang-orang sekitarnya, kepada teman-temannya, sahabatnya, keluarganya, atau bahkan orang tuanya tentang dirimu? Ya, teman-teman. Ini bacaan untuk umum. Pilih kartu ini. Jadi mungkin tidak akan resonate, tidak akan cocok untuk kalian semua di luar sana. Ya, harap bijak, harap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya. Ya, teman-teman, ini bacaan untuk umum plus ini hiburan. Ya, mungkin bisa membuat kamu menjadi punya energi positif gitu ya. Nggak galau-galau terus gitu ya. Ya, untuk hiburan lah teman-teman, seperti itu. Baik divine feminine maupun maskulin, baik kamu laki-laki maupun kamu perempuan, bebas ya teman-teman. Mau kamu masih pendekatan atau kamu sudah punya hubungan bahkan sudah menikah, gitu ya. Kan pasangan kita kan pasti sering lah bercerita tentang diri kita gitu ya kepada orang-orang yang dia percaya tentunya ya, teman-teman dia, sahabatnya dia, keluarganya dia, atau bahkan orang tuanya. Itu temanya. Ya, apa yang dia ceritakan kepada orang-orang terdekatnya tentang dirimu. Kita tanpa ada indikator apapun, teman-teman, pakai intuisi kamu, sebut pertanyaannya di dalam hati dan pikiran kamu, pilihan satu dan pilihan kedua. Ya, aku akan bacakan tebaran kartunya, baik itu energi maupun nanti hasil bacaannya itu dengan random, sesuai dengan intuisiku pastinya ya teman-teman, nggak ada yang aku lebih-lebihin, apalagi aku kurang-kurangin. Aku akan cerita apa adanya, aku akan menjelaskan apa adanya berdasarkan intuisiku. Ya, kalau memang cocok, aku ikut senang. Tapi kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonate, ya sudah. Berarti ini bukan energi kamu yang aku tarik. Ya, oke? Jangan marah-marah, jangan kecewa kalau memang nggak cocok sama kamu. Tidak cocok dengan situasi kamu, kondisi kamu, apapun itu. Ya, teman-teman. Pilihan satu, pilihan kedua. Kita mulai dari pilihan satu ya. Hai, yang memilih pilihan pertama, kita lihat energi kamu dulu ya. Ada Nine of Swords, ada The Fool, ada The Lovers, dan ada Ace of Pentacles. Ini semua hal tentang dirimu, bukan hanya energi saja, tapi juga sifat-sifatmu, mungkin apa yang kamu alami saat ini, mungkin karakteristik kamu, ya apapun ya, nanti yang datangnya di intuisi aku akan aku jelaskan apa adanya. Tidak ada yang aku lebih-lebihi, nggak ada yang aku kurang-kurangi ya teman-teman ya. Harap bijak, harap dewasa dalam menyikapi semua tebaran kartunya nanti. Oke, dari Nine of Swords di sini kayaknya kamu masih mengalami saat ini, atau beberapa dari kamu sudah melewatinya ya, melewati masa-masa depresi di dalam hidupmu. Depresi ini karena apa? Banyak hal ya teman-teman yang membuat kita depresi. Membuat kita depresi ini bahkan mempengaruhi waktu istirahat kita. Kita nggak bisa tidur, bahkan untuk sekedar memejamkan mata sejenak aja itu kayaknya sulit banget. Karena apa? Kalau kita merem, masalah-masalah yang kita pikirkan itu muncul gitu ya. Itu bisa mempengaruhi kesehatan kita, istirahat kita. Bahkan beberapa dari kamu aku lihat sudah mempengaruhi kesehatan kamu. Mungkin kamu nggak enak badan, kepala kamu sering pusing, seperti itu ya. Namanya orang kurang istirahat seperti apa sih teman-teman? Nggak nyaman aja pokoknya gitu ya. Jadi kurang kreatif, mungkin jadi bawaannya kok pengen malas gitu ya, mau bergerak sedikit aja malas karena ya kurang istirahat gitu ya. Ada beberapa dari kamu sedang mengalami hal itu atau sudah melewati hal itu ya. Dari The Fool aku lihat uh, lama kelamaan kamu menyadari bahwa setiap masalah di dalam hidup itu harus dicari solusinya, bukan hanya dipikirkan. Percuma dipikirin doang. Ya, harus ada jalan keluarnya. Ya, mungkin kamu ada dukungan dari pasangan kamu ya, ada the lovers di sini. Gitu ya. Mungkin pasangan kamu membantu kamu memikirkan masalah kamu, ada dukungan dari dia, ada masukan dari dia ya, seperti itu. Support secara materi, support secara
mungkin nasihat, mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah ada di dalam dirinya, di dalam hidupnya gitu ya. Ya, lambat tapi pasti, lama tapi pasti. Kamu sudah mulai sedikit merilekskan diri kamu gitu ya, sedikit belajar relax lah, sedikit enjoy lah dari The Fool aku lihat. Sudah mulai merilis semua beban-beban yang ada di hati kamu. Ya, mungkin dengan cara kamu cerita sama pasangan kamu, mungkin dengan cara kamu cerita dengan teman dekat kamu, sahabat kamu yang benar-benar kamu percaya, mungkin juga dengan kamu banyak berdoa dan bermeditasi gitu ya. Jadi kamu sedikit merilis lah perasaan-perasaan depresi itu, perasaan-perasaan sakit itu, kecewa itu gitu ya, pikiran-pikiran yang berlebihan lah, rasa takut yang berlebihan juga terhadap apa ya, banyak hal, bisa karir, bisa keluarga, bisa pasangan gitu ya, bisa pertemanan gitu ya. Intinya ada beberapa dari kamu masih mengalami hal itu, atau bahkan sudah pernah mengalami hal itu, saat ini kamu sudah mulai enjoy dengan hidupmu. Bagi kamu yang masih mengalami apa ya, kurang istirahat karena depresi, karena too much thinking atau terlalu banyak berpikir gitu ya, banyak pikiran-pikiran negatif atau energi-energi negatif yang masih berkecamuk di dalam diri kamu itu, kamu mulai menyadari bahwa itu nggak baik nih, itu nggak baik itu nggak baik untuk dirimu, apalagi untuk kesehatanmu, kamu jadi nggak produktif gitu ya. Sekarang kamu sudah mulai belajar untuk udahlah sedikit cuek, mencari jalan keluarnya gitu ya, bukan hanya dipikirkan saja, dengan doa, dengan dukungan keluarga, dengan dukungan pasangan kamu, seperti itu ya. Karena aku lihat di sini ada dukungan dari pasangan, baik kamu masih pendekatan, kamu didukung sama orang yang lagi dekat sama kamu, lawan jenis ya, atau bahkan aku beberapa lihat di sini ada kamu yang memilih pilihan satu ini sudah menikah atau minimal punya hubungan yang cukup serius lah dengan pasangan kamu. Sudah ada pembicaraan ke jenjang yang serius gitu ya. Kamu dapat dukungan dari mereka, dari pasangan kamu ya, terutama dari the lovers. Jadi kamu mulai bisa menikmati hidupmu, sudah mulai bisa membebaskan dirimu ini dari pikiran-pikiran yang terlalu berlebihan. Dicari dong, dicari solusinya. Mungkin pasangan kamu seperti itu ya ngomongnya ya. Dari Ace of Pentacles di sini, kalau aku lihat mungkin dari Ace of Pentacles, aku lihat kamu pernah depresi masalah karir ya, keuangan, financial things kamu, material things kamu gitu ya, hal-hal yang sifatnya materi gitu. Tapi sekarang kamu perlahan tapi pasti kamu dengan kekuatanmu sendiri, mungkin juga didukung dan bantuan dari orang-orang yang mencintai kamu sudah mulai survive, kamu sudah mulai bertahan, belajar bertahan dalam kondisi sesulit apapun, bahkan kamu sudah mengalami kemajuan sangat pesat ya, karena ya mungkin dukungan, mungkin juga semangat yang datangnya dari dirimu sendiri gitu ya. Kamu merasa nggak bisa begitu-begitu terus, nanti udah sakit nggak ada uang gitu ya, ya seperti itulah pikiran-pikiran yang kamu tanamkan di dalam dirimu, bahwa kamu tidak bisa terus-terusan dalam keadaan depresi, mungkin seperti itu ya. Oke. Di sini aku lihat ada energi Gemini, Aries, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Ya, dan Gemini ya. Tadi udah sebutin ya. Ya, seperti itulah ya. Itu energi zodiak kamu. Belum tentu itu zodiak kamu ya. Bisa saja itu hanya energi-energi yang kamu bawa. Oke, teman-teman? Seperti itu energinya. Oke, kita lihat apa sih yang dia ceritakan tentang dirimu kepada orang-orang yang dia percaya, keluarganya kah, sahabatnya kah, teman-teman terdekatnya kah, gitu ya, yang memilih pilihan satu. Apa sih yang dia bicarakan atau dia ceritakan kepada orang-orang terdekatnya? Nine of Wands. Ini yang dia ceritakan kepada teman-teman terdekatnya, keluarganya, sahabatnya ya, atau bahkan orang tuanya. Pilihan satu, apa yang diceritakan tentang dirimu kepada mereka yang dia percaya. The Chariot. Apapun jenis hubungan kalian ya teman-teman, kamu masih pendekatan juga bisa, kamu sudah punya anak, sudah berumah tangga juga bisa. Divine Feminine, Divine Masculine, kamu tinggal sesuaikan saja keadaannya dengan dirimu. Oke, pilihan satu. Oke. Four of Pentacles, Page of Wands, Ace of Wands,
Apa yang dia ceritakan tentang dirimu kepada orang-orang terdekatnya? Apa yang dia ceritakan tentang dirimu yang memilih pilihan 1 kepada orang-orang terdekatnya? Orang-orang terdekat itu bisa siapa saja ya teman-teman ya, bisa orang tuanya, sahabatnya, teman-temannya. Apa yang dia ceritakan tentang dirimu kepada orang-orang terdekatnya? Pilihan 1. Terlalu banyak. 3 kartu lagi. Pilihan 1. Apa yang diceritakan mereka kepada mereka? Pilihan 1. Five of Cups, Queen of Cups. 1 kartu lagi. Apa yang diceritakan kepada mereka tentang dirimu? Okay. Ten of Cups. Oke. Apa sih yang dia ceritakan kepada orang-orang terdekatnya, keluarganya, orang tuanya, sahabatnya, teman-temannya tentang dirimu? Atau bahkan tentang hubungan kalian ya, mungkin ya. Oke, aku akan bacakan secara acak atau random ya teman-teman. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan keadaan kamu, dengan kondisi kamu. Kalau misalnya kamu sebenarnya tahu nih ya, kamu sebenarnya udah tahu nih apa yang diceritakan oleh dia kepada orang-orang terdekatnya gitu. Misalnya mungkin orang terdekatnya cerita lagi ke kamu gitu ya. Ini bisa jadi konfirmasi ya. Dari Nine of Wands di sini aku lihat pasangan kamu, orang yang lagi dekat sama kamu ini bercerita bahwa kamu punya beban yang cukup banyak di dalam hidupmu. Ya, dia bercerita itu kepada orang-orang yang dia percaya gitu. Dia ingin membantumu. Perasaan untuk melindungi, untuk membantumu, ada The Chariot ya. Aku lihat dia ingin ada perasaan untuk membantumu lah. Terutama kalau kita bicara tentang Pentacles atau keuangan, dia pengen banget membantu kamu. Dia pengen banget melihat kamu tuh move on dari semua masalah-masalahmu, dari semua beban pikiranmu, gitu ya. Tadi secara energi aku lihat memang kamu ada dukungan dari pasangan kamu ya. Siapapun itu ya, misalnya kamu baru pendekatan pun ini bisa. Mungkin dia tulus mencintai kamu, mungkin dia begitu menyayangi kamu. Jadi ingin mendukung terus ya setiap langkahmu, apalagi kalau kamu dalam keadaan kesulitan. Di sini kelihatan apa yang dia bicarakan kepada sahabat-sahabatnya, orang terdekatnya adalah dia ingin membantumu, dia ingin membuatmu sedikit rileks lah. Dia ingin membantumu dalam menghadapi semua beban hidupmu. Ya, dari The Chariot di sini dia ingin melihat kamu move on. Kalau kamu memang masih terjebak dengan masa lalu, dari Four of Pentacles aku lihat ada beberapa dari kamu nih depresi karena kamu memikirkan masa lalu. Masa lalu ya tentu saja masa lalu yang negatif ya teman-teman ya. Kamu masih mungkin ada rasa ketidakpercayaan terhadap pasanganmu saat ini karena memang kamu punya background hubungan yang kurang menyenangkan di belakang sana seperti itu. Dia ingin membantu kamu lah lebih tepatnya ya. Membantu kamu untuk melupakan masa lalu kamu yang menyakitkan, membantu kamu untuk terlepas dari beban materi kamu, membantu kamu terlepas dari apapun yang kamu pikirkan saat ini. Ya, beban dan tanggung jawab itu banyak ya teman-teman, bukan hanya dalam hal finansial saja. Mungkin saja kamu punya masalah keluarga, mungkin saja kamu punya masalah dengan dirimu sendiri karena kamu tuh belum bisa melupakan masa lalu kamu dalam hal apa, cintakah, karirkah, kehidupan kamu, masa kecil, seperti itu ya. Karena beberapa dari kamu aku lihat masih terjebak dengan masa lalu. Catatan ya teman-teman, masa lalu itu bukan hanya masalah kegagalan dalam kisah cinta kamu, tapi bisa saja kamu punya masalah di masa kecil kamu dengan orang tua kamu, dengan adik kakak kamu, dengan sahabat kamu, mungkin seperti itu ya teman-teman. Dia menceritakan hal itu kepada orang-orang yang dia percaya. Keinginan dia tuh untuk membuat kamu bahagia lagi, keinginan dia untuk melihat kamu tuh bisa free lah, bisa sedikit membebaskan dirimu dari pikiran-pikiran yang terlalu berlebihan, terutama dalam hal negatif ya teman-teman. Atau kalau misalnya dia melihat sendiri kamu punya banyak tanggung jawab di dalam hidupmu ya, dia ingin membantu kamu.
Aku lihat di sini dari Chariot memang kamu sebenarnya punya banyak perbedaan ya sama pasangan kamu ya. Perbedaan warna kulit, kepercayaan, pola pikir sebenarnya. Cuman karena memang dia mencintai kamu, dia ingin berada di sisi kamu. Dia ingin membantu kamu. Dalam setiap kesulitan kamu, dalam setiap tanggung jawab yang terlalu berlebihan kamu pikul, ya seperti itulah ya. Dari Page of Wands ya, dia bercerita bahwa kamu sebenarnya ini orang yang ceria. Kamu nih sebenarnya ada jiwa-jiwa anak kecilnya lah gitu ya, keceriaan anak kecil, kepolosan anak kecil seperti itu ya. Dia bercerita bahwa kamu ini sebenarnya orang yang passionate atau penuh penuh dengan passion atau penuh dengan semangat sebenarnya. Cuman terkadang kamu kalau sudah punya pikiran negatif akan kamu pikirkan terus-menerus cukup lama. Ya, bahkan keberadaan dia hampir kamu tidak pernah perhatikan terutama ketika kamu dalam menghadapi masalah gitu ya. Dari five cups di sini aku lihat ya, dia bercerita bahwa memang kamu, aku ulangi ya, dia bercerita memang kamu tuh sebenarnya orang yang sangat optimis, orang yang ceria lah, pembawaannya hangat lah gitu sama siapapun ya, sama teman kamu, pembawaannya tuh friendly, hangat. Banyak orang yang senang sekali dengan keramahan kamu dari Page of Wands ya. Kamu memang mungkin tipikal orang yang senang sekali membahagiakan orang lain. Ngelihat senyum di mata orang lain itu kamu senang banget gitu ya. Dia sangat tahu ya, pasangan kamu sangat tahu bahwa kamu punya sifat-sifat seperti itu. Cuman kamu orangnya kalau punya masalah sedikit aja terganggu nih ya, pikiran kamu, hati kamu atas suatu hal gitu, kamu akan memikirkannya itu agak lama loh. Move onnya tuh agak lama sebenarnya kamu gitu ya, dinilai sama pasangan kamu tuh seperti itu. Dan dia bercerita, dia mungkin eh, apa ya, bercerita kepada orang-orang yang dipercaya untuk bagaimana nih solusinya menghadapi orang kayak kamu gitu mungkin ya, atau mungkin sekedar bercerita saja tanpa mencari bantuan dari orang lain gitu ya. Kan ada orang yang nyamannya bercerita tanpa meminta solusi, tanpa meminta bantuan, tapi ada beberapa juga yang bercerita tapi membutuhkan masukan gitu ya dari orang-orang yang dipercaya. Akan ada beberapa dari kita tuh seperti itu ya teman-teman. Ya tinggal disesuaikan saja sifatnya pasangan kamu tuh seperti apa. Tapi intinya yang dia ceritakan tentang dirimu atau bahkan tentang hubungan kalian kepada orang-orang yang dia percaya ya, kepada orang tuanya mungkin gitu, yaitu kamu sebenarnya punya sifat-sifat childish atau kekanak-kanakan yang apa, sifat anak-anak tuh ceria, bawaannya tuh innocence gitu ya teman-teman ya. Di balik kekuatan kamu secara mental, secara fisik mungkin kamu terlihat kuat ya. Bukan tipikal orang yang mudah untuk dijatuhkan gitu ya. Mungkin kamu terlihat agak galak gitu. Mungkin kamu terlihat ya, tapi sebenarnya dia tahu kamu punya jiwa yang rapuh, mudah tersentil. Karena di sini ada Five of Cups ya. Kamu kalau udah punya masalah tuh kamu pikirin banget gitu ya. Meskipun keberadaannya dia untuk membantu kamu, kadang-kadang kamu nggak acuhkan gitu ya. Seperti itu. Dari Queen of Cups ya, kamu secara intuisi kamu tajam ya teman-teman. Oh ya, dari Ace of Wands di sini mungkin jujur ya, dia bercerita tentang apa ya, dia bercerita tentang hal-hal yang berkaitan tentang seksualitas gitu ya. Ya dari Ace of Wands kan kelihatan di sini, aku lihat passionate ya, kamu tuh orang yang penuh dengan gairah gitu ya, terutama kalau kamu menginginkan sesuatu ya kamu optimis banget untuk mendapatkan itu gitu. Sebenarnya sifat kamu seperti itu ya teman-teman. Dari Queen of Cups ya, Five of Cups, Queen of Cups, aku lihat kamu memang dinilai sama pasangan kamu dan dia bercerita kepada orang yang dia percaya bahwa kamu ini sebenarnya kelihatan kuat dari luar dan memang mungkin secara mental kamu punya mental yang kuat gitu, tapi sedikit aja ngalamin masalah atau ada sedikit yang men-trigger pikiran kamu, kamu mikirin banget gitu. Mikirin banget gitu ya sampai apa ya? Mungkin support kehadiran dia secara fisik atau secara support gitu ya, secara masukan itu kurang kamu pedulikan gitu ya. Kamu pikirin banget, kamu ada apa ya, ada sensinya di sini. Kamu orangnya sedikit sensi, sulit apa ya namanya, kalau sudah tersakiti hatinya, kecewa gitu, sulit sekali untuk move onnya, sulit sekali untuk apa ya,
sedikit melupakannya itu susah gitu teman-teman ya. Oke, dari Ten of Cups di sini ya jelas dia ingin membuat kamu bahagia ya, dia ingin berumah tangga sama kamu. Kalau memang misalnya kamu punya hubungan yang cukup serius tapi kamu belum menikah, dia ingin sekali membuat kamu bahagia, dia ingin sekali membentuk rumah tangga yang bahagia, punya anak dari kamu, punya rumah bersama kamu, menjalani kehidupan ini ya, pelan tapi pasti itu bersama kamu dan anak-anak kalian seperti itu ya. Ya, dia bercerita kamu nih memang orangnya sensi banget gitu. Kalau orang sekarang mah bilangnya baperan ya, dari Queen of Cups ya. Dia mencintai kamu, dia menyayangi kamu, dia menilai kamu punya gairah yang cukup besar terhadap kehidupan ya, dalam hal seksual juga seperti itu. Tapi ya kamu orangnya baperan banget. Perasaannya mudah tersakiti, mudah tersinggung. Makanya mungkin dia pun sebagai pasangan kamu nih kalau ngomong sama kamu sedikit hati-hati ya, soalnya kamu sulit banget kalau misalnya lagi tersinggung tuh, sulit banget untuk dibujuknya, sulit banget untuk dirayuhnya gitu ya. Tapi kalau kita bicara apakah dia mencintai kamu, apakah dia peduli sama kamu, dia sangat menyayangi kamu. Kalau kamu yang sudah menikah ya teman-teman, dia bercerita bahwa dia bahagia memiliki pernikahan bersama kamu, memiliki anak-anak bersama kamu ya, dia memiliki keluarga yang bahagialah, dia merasa seperti itu dan dia ceritakan kembali kepada orang-orang yang dia percaya. Kalau misalnya kamu belum menikah sama dia tapi hubungan kamu cukup serius, atau misalnya kamu baru pendekatan, dia sudah punya bayangan untuk memiliki rumah tangga yang bahagia bersama kamu, punya anak gitu ya, meskipun itu mungkin baru sebatas hayalan dia, tapi hayalan yang dia ceritakan kepada teman-temannya, sahabatnya, keluarganya, bahkan kepada orang tuanya. Dia ingin hubungan yang serius teman-teman bersama kamu gitu ya, itu yang dia ceritakan teman-teman ya. Di sini aku lihat ada energi water sign, Cancer, Pisces dan Scorpio, ada earth sign itu Taurus, Virgo dan Capricorn, ada fire sign Sagittarius, Leo dan Aries ya. Itu energi-energi zodiaknya. Belum tentu ini zodiak kamu dan pasangan kamu. Bisa saja energi-energi zodiak ini yang ada di dalam diri kamu dan pasangan kamu. Seperti itu. Yang tahu kan hanya kamu teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, kalau menurut saran aku teman-teman, dia menyayangi kamu, dia mencintai kamu, dia ingin berada bahkan di saat-saat tersulit di dalam hidupmu. Ya hargai itu teman-teman ya, hargai keinginan dia, hargai perasaan dia. Jadi kalau misalnya masukannya dia, sarannya dia, supportnya dia, baik secara fisik maupun secara mental gitu ya, itu didasarkan karena dia sayang sama kamu loh, dia cinta sama kamu, hargai itu. Jadi jangan terlalu baperan. Saran aja ya teman-teman, saran aja gitu ya. Jadi jangan terlalu baperan gitu. Toh kamu punya dia yang mencintai kamu bisa sharing sama dia gitu ya, kamu bisa sharing apapun sama dia karena dia menyayangi kamu, dia ingin membantu kamu terlepas dari beban berat kamu gitu ya teman-teman ya. Jangan baperan intinya gitu, karena dia bercerita itu kepada orang-orang yang dia percaya. Kamu tuh orangnya sulit sekali untuk dibujuk kalau kamu lagi sedih, kalau kamu lagi kecewa gitu ya. Oke teman-teman, semoga cocok ya, semoga resonate, semoga hubungan kamu bahagia seperti Ten of Cups ini. Bye. Hai, yang memilih pilihan kedua, kita lihat energimu dulu ya. Ada Eight of Cups, ini tentang energi kamu, tentang karakteristik kamu, tentang apapun yang berkaitan dengan dirimu ya teman-teman. Akan aku bacakan secara random berdasarkan intuisiku, baik kamu divine feminine maupun kamu divine masculine, kamu laki-laki maupun perempuan, bebas ya teman-teman ya. Two of Pentacles, ada Seven of Cups, The Empress. Oke. Aku lihat beberapa dari kamu yang memilih pilihan kedua sudah punya anak atau bahkan kamu lagi isi ya saat ini. Ya, sudah punya anak, sudah punya berkeluarga, bahkan kamu ada yang lagi isi. Ya, gitu. Oke, teman-teman, dari Eight of Cups di sini kamu sangat menyadari saat ini intuisi kamu sedang berkata sesuatu, ya. Apa sih isi intuisi kamu, apa sih yang intuisi kamu katakan, yaitu hanya kamu yang tahu teman-teman. Intinya di sini secara intuisi di dalam hati kecil kamu ini ada sesuatu yang terus-menerus berkecamuk, ada sesuatu yang terus-menerus istilahnya berteriak-teriak sama kamu, berbicara sama kamu gitu ya, yang membuat kamu dari Two of Pentacles, yang membuat kamu kayak sedikit gelisah, bimbang,
bingung mau memutuskan yang mana, bingung harus berada di yang mana, bingung harus bersama siapa, kayak gitu ya teman-teman ya. Eight of Cups ini ada sesuatu di dalam hati kamu yang sedang berkecamuk. Ya, intuisi kamu nih kayak memberitahu kamu tentang sesuatu. Ya, mungkin dalam hal kisah cinta kamu, asmara kamu, keluarga, mungkin kamu punya masalah keluarga, mungkin dalam karir juga bisa gitu ya, teman-teman ya. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan kondisi kamu. Dan hal-hal yang ada di dalam pikiran di hati kamu lebih ke hati ya, lebih ke intuisi gitu ya. Ini bikin kamu kayak jujur ada kegelisahan dari Seven of Cups ya, teman-teman ya. Kegelisahan, ada bingung gitu karena yang ada di hati kamu ini seperti memberitahu kamu sesuatu, tapi secara logika atau secara yang ada di depan mata itu kamu merasa menyadari bahwa harus dipertimbangkan matang-matang gitu ya. Dari Seven of Cups juga aku lihat di sini kayaknya kamu ada banyak mimpi, ada banyak keinginan, apa ya, banyak maunya lah gitu ya. Jadi mungkin juga dari Two of Pentacles dan Seven of Cups kamu sedang memikirkan skala prioritas ya. Skala prioritas itu maksudnya dari apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu fantasikan, apapun yang kamu ingin kejar, kamu sedang mengkoneksikan antara realita yang ada di depan mata dengan intuisi kamu. Mana nih yang harus diprioritaskan, mana nih yang harus didahulukan terlebih dahulu gitu ya. Karena teman-teman tidak usah dipungkiri, dalam hidup ini nggak semua hal yang kita inginkan, nggak semua hal yang kita mau itu kan bisa sekali waktu kita dapatkan gitu ya. Misalnya kamu punya beberapa keinginan, nggak semuanya bisa kamu dapatkan. Mungkin itu diperlama, diperlambat, atau bahkan tidak sama sekali, kan seperti itu. Nah, saat ini kamu dalam keadaan bingung, ya. Kamu berusaha untuk mengkoneksikan antara realita yang ada di depan mata dengan logika, juga dengan intuisi kamu. Ya, dalam memutuskan apapun yang kamu inginkan saat ini, gitu ya. Kamu lagi mempertimbangkan nih, baik buruknya. Banyak sekali energi moon di sini atau intuisi. Kamu lebih ke intuisi sih, aku lihat ya. Lebih ke intuisi untuk memutuskan mana duluan yang kamu akan raih, mana duluan yang akan kamu kejar, seperti itu ya. Dari The Empress di sini ya, banyak sekali energi intuisi ya. The Empress juga di sini aku lihat intuisi kamu cukup tajam ya. Dari keempat kartu ini aku lihat apa ya? Kamu adalah sosok seseorang yang punya intuisi sangat tajam sebenarnya. Dibandingkan logika, kamu cukup tajam intuisi sih kayaknya ya. Karena di Empress ini juga aku lihat kamu lagi banyak berdiam diri, lagi banyak merenung gitu ya. Mana duluan nih yang harus kamu utamakan? Dari sekian banyaknya keinginan kamu, dari sekian banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kamu gitu ya. Mana duluan yang lagi banyak minta panduan lah dari alam semesta ya, dari di Empress di sini. Aku lihat di sini kamu orangnya sebenarnya tipikal yang tenang gitu ya, dewasa, sangat dewasa, baik kamu divine feminine maupun maskulin ya teman-teman. Kamu dominannya energi kamu kemana ya? Hanya kamu yang tahu. Ya, kamu sebenarnya tipikal orang yang dewasa, bijak, punya intuisi sangat tajam gitu ya. Dan kamu sebenarnya tidak memiliki kekurangan apapun di dalam hidupmu. Istilahnya kamu punya abundance. Kamu hampir semua yang kamu inginkan sudah kamu dapatkan. Istilahnya keberkahan-keberkahan yang ada di sekitar kamu nih kamu sudah bisa tarik gitu ya, sudah bisa kamu dapatkan. Tapi kenapa saat ini kamu dalam keadaan bingung ya? Mungkin karena banyaknya keinginan ya. Sebagai manusia ini kita kan banyak keinginan ya teman-temannya, banyak maunya gitu, nggak pernah ada puasnya gitu ya, seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya, kamu sudah memiliki banyak hal di dalam hidupmu, hal yang bagus ya gitu ya, bukan hal-hal yang negatif gitu, tapi kayaknya ada hal lain lagi nih yang kamu inginkan. Seperti itu ya dari The Empress. Ya, energinya seperti itu. Ya. Oke, kita lihat apa sih yang diceritakan dia kepada orang-orang yang dia percaya. Pilihan kedua, apa sih yang diceritakan dia? Dia ini bisa orang yang lagi dekat sama kamu, pendekatan ya, ataupun pasangan kamu.
Pilihan kedua, apa sih yang dia ceritakan kepada orang-orang terdekatnya tentang dirimu? Eight of Pentacles, Nine of Swords, Seven of Wands. Apa sih yang dia ceritakan tentang dirimu pada orang-orang yang dia percaya? Orang-orang yang dia percaya ini bisa keluarganya. Keluarganya itu bisa adik kakaknya, bisa sepupunya, ya bahkan bisa orang tuanya. Ini juga kepada sahabatnya, teman-temannya, siapapun yang dia percaya ya teman-teman ya. Ada Eight of Wands, oke. Ada Six of Swords. Apa yang dia ceritakan kepada orang-orang yang dia percaya tentang dirimu, atau bahkan tentang hubungan kalian ya. Tiga kartu lagi. Apa yang dia ceritakan tentang dirimu? Oke. Ace of Cups. Apa yang dia ceritakan tentang dirimu kepada orang-orang yang dia percaya? King of Cups. Satu kartu. Oke, thank you. Dan Temperance. Oke, teman-teman, akan aku jelaskan tebaran kartunya dengan apa adanya. Nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangin ya teman-teman, nggak ada gunanya untuk aku ya, untuk mengada-ada. Aku akan bicarakan dan jelaskan tebaran kartunya berdasarkan intuisiku, secara acak atau random ya, yang mana duluan yang datang gitu ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan kamu, dengan kondisi kamu, baik kamu divine feminine maupun kamu divine maskulin. Oke teman-teman, kamu energi dominannya tuh kemana gitu ya. Ini untuk segala jenis hubungan. Kamu masih pendekatan, kamu sudah pacaran, tunangan, atau bahkan kamu sudah menikah dan punya anak. Oke. Dari Eight of Pentacles, aku lihat energinya di sini dia bercerita bahwa kamu memang seorang yang pekerja keras. Kamu bukan tipikal orang yang suka bermalas-malasan. Kamu orang yang sangat kreatif, pekerja keras gitu ya. Dan ada Nine of Swords. Nine of Swords, Seven of Wands gitu ya. Kamu bukan hanya pekerja keras, tapi kamu memang tipikal orang yang kalau menginginkan sesuatu tidak memperdulikan penolakan-penolakan dari orang lain. Termasuk kalau kamu tidak mendukung keinginannya dia. Misalnya kamu sebagai pasangan ya, sebagai orang yang lagi dekat sama dia lah gitu. Kamu tidak mendukung keinginannya dia. Gitu ya, keinginan misalnya nih contohnya aja misalnya dia pengen dapat tawaran pekerjaan di luar kota atau di luar negeri yang harus menjauhkan dirinya dengan dirimu atau menjauhkan dirinya dengan keluarganya, misalnya kamu memberi masukan nih kalau kamu nggak setuju gitu ya, emang nggak ada apa pekerjaan yang dekat-dekat aja, dia nggak peduli, meskipun kamu itu akan dia tentang kalau menurut dia kamu tidak mendukung keinginannya dia, padahal mungkin dia akan berkata padahal kan tujuannya adalah untuk maju, untuk menjadi seseorang yang mandiri gitu ya, tidak tergantung dengan orang tua, tidak tergantung dengan pasangan. Mungkin dia akan mengatakan alasan-alasan dibalik semua itu, alasan-alasan dibalik kekeras kepalaannya dia itu ya. Aku lihat mungkin karena aku lihat di sini aku lihat kayaknya dari energi yang tadi aku lihat ya tentang dirimu teman-teman yang memilih pilihan kedua, kamu orangnya agak keras kepala gitu ya. Ya, itu hanya ilustrasi saja ya teman-teman ya. Iya, intinya dia bercerita tentang dirimu nih, kamu orangnya memang banyak maunya, keras kepala, tapi pekerja keras. Kamu kalau menginginkan sesuatu tapi belum bisa mendapatkan itu, kamu bakalan depresi banget loh. Dia tahu itu. Kadang-kadang dia kewalahan menghadapi sifat kamu, sikap kamu kalau memang sedang ada masalah konflik sama dia. Kamu bukan tipikal orang yang gampang banget dipukul mundur. Ya, seperti itu. Kalau bicara ego, setiap orang itu punya ego. Tapi kamu punya ego atau sifat egois yang di atas pasanganmu. Dia berkata seperti itu ya, dia bercerita tentang dirimu kepada orang-orang yang dia percaya tentunya ya teman-teman ya. Mungkin ke sahabatnya gitu ya, atau ke orang tuanya, bahwa kamu memang memiliki ego yang cukup tinggi. Karena apa? Karena kamu ingin mendapatkan apa yang kamu
eh, mau gitu. Jadi kamu bukan tipikal orang yang mudah putus asa gitu ya. Jadi apapun kendalanya, meskipun kamu ya, meskipun dia mencintai kamu nih, tapi kamu menolak menolak atau tidak mendukung keinginannya dia. Saat itu juga itu akan jadi konflik loh, gitu ya. Bahkan dia bercerita bahwa kamu memang orang yang gampang depresi, orang yang gampang kepikiran terhadap sesuatu, apalagi kalau kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Yang kamu inginkan itu bukan dalam bentuk materi aja, tapi dalam bentuk dukungan. Seandainya tidak ada yang mendukung dia, gitu ya. Tidak ada yang mendukung kamu, misalnya. Eh, dia tahu tuh, gitu, bahwa kamu tuh sifatnya kayak gitu. Apa mudah punya negative thinking lah, mudah bernegatif thinking terhadap segala sesuatu, terhadap orang-orang gitu ya, terutama kalau orang-orang yang tidak mendukung kamu. Dan dia tahu itu gitu teman-teman. Ya seperti tadi aku bilang ya, dari tadi kewalahan, dia agak kewalahan sih sama sifat defensif kamu ini ya. Seperti itu. Dari Eight of Wands, kayaknya kamu ada beberapa dari kamu ada yang hubungannya jarak jauh ya teman-teman, long distance relationship, luar kota atau luar negeri ya. Dari energi kamu juga aku lihat ada Two of Pentacles, kamu lagi di posisi yang bingung ya, lagi di posisi yang mempertimbangkan sesuatu. Mungkin kamu mau menghampiri pasangan kamu, atau mungkin kamu sudah capek dengan hubungan jarak jauh ini karena memang dipenuhi dengan rasa curiga gitu ya, pikiran-pikiran negatif mungkin. Jadi kamu antara mau meninggalkan atau masih stay nih sama sama dia gitu. Terutama bagi kamu yang punya hubungan jarak jauh ya teman-teman. Tadi energinya aku lihat kamu memang lagi mengkoneksikan antara realita yang ada, tapi lebih ke intuisi kamu koneksiinnya. Karena intuisi kamu sangat tajam ya teman-teman. Di sini dia bercerita bahwa ada Eight of Wands, ada Six of Swords ya. Aku lihat dia bercerita sama orang-orang yang dia percaya bahwa dia ini loh, dia pengen banget bawa kamu supaya lebih dekat sama dia gitu ya. Dia kalau misalnya kamu punya hubungan jarak jauh, dia ada keinginan untuk bawa kamu supaya bisa lebih dekat dengan dia gitu. Misalnya kamu masih pendekatan gitu ya, dia bercita-cita atau dia berkeinginan untuk kalau misalnya sudah punya hubungan, apalagi sudah menikah gitu ya, dia pengen kamu ikut sama dia gitu ya. Atau di sini aku lihat dia pengen banget datang ke kamu, dia pengen banget berlibur bareng. Mungkin kalau misalnya kamu punya anak ya, misalnya kamu single parent gitu ya teman-teman, atau dia single parent gitu, dia pengen bawa kamu dan anak-anak kalian itu berlibur bersama, menghabiskan waktu bersama. Karena di sini ya ada energi long distance relationship ya, atau hubungan jarak jauh ya. Kamu LDRan sama dia cukup lama teman-teman. Ya dia bercerita sama teman-temannya. Mungkin dia bercerita bahwa selama ini tuh dia dengan kamu ini menghabiskan waktu ya hanya dengan video call, telepon, chatting ya segala macam lah, lewat internet lah ya teman-teman. Dan ada banyak kerinduan yang dia rasakan sama kamu. Dia bercerita itu sama keluarganya gitu ya. Entah apa yang memisahkan kalian ya, mungkin pekerjaan, mungkin memang domisili dia harus pindah aja gitu ya. Atau memang bukan hanya long distance relationship, tapi bisa saja ini dia sibuk banget nih. Kalian berdua sibuk banget jadi jarang ketemu, jadi lebih banyak ke chatting, komunikasi melalui internet lah gitu. Dia ada keinginan untuk menghampiri kamu, menyempatkan waktu bersama kamu gitu ya. Misalnya kamu sudah menikah punya anak gitu, dia pengen ajak kamu dan anakmu berlibur. Atau misalnya kamu sudah punya anak, dia sudah punya anak, kalian sama-sama single parent gitu, dia pengen lebih mendekatkan diri sama anak-anak kamu. Mungkin dia ingin mendekatkan anaknya ke kamu dengan cara berlibur bareng lah gitu ya, menghabiskan waktu bersama gitu ya. Atau misalnya kalian punya hubungan jarak jauh, dia pengen banget ajak kamu ke tempatnya dia, atau bahkan tinggal bersama dia, atau tinggal ya jangan jauh-jauh lah dari dia gitu, supaya bisa sering ketemu. Mungkin ada keinginan seperti itu ya teman-teman ya. Dia bercerita itu ya, mungkin dia mencari solusi, dia mencari saran dari teman-teman dekatnya, atau bahkan sama orang tuanya, sama keluarganya, seperti itu ya teman-teman. Dia pengen hidup tenang bersama kamu. Dia sudah berangan-angan punya anak sama kamu, pengen hidup tenang lah, berusaha untuk melupakan semua depresi, berusaha untuk melupakan kenegatifan yang pernah terjadi di dalam hidup kamu dan dia ya. Seperti itu, dia ingin hidup tenang bersama kamu.
didasarkan dengan Ace of Cups. Di sini aku lihat ada Ace of Cups, ada King of Cups, dan ada Temperance. Teman-teman, berbahagialah kamu yang memilih pilihan kedua. Dia sangat menyayangi kamu, dia sangat mencintai kamu, baik divine feminine maupun divine masculine ya teman-teman ya. Dari Ace of Cups. Meskipun kalian jarang ketemu karena faktor pekerjaan, kesibukan masing-masing, rutinitas masing-masing, atau bahkan LDR ya, itu tidak membuat cintanya dia, rasa pedulinya dia, rasa kasihnya dia sama kamu itu berkurang. Malah banyak kerinduan yang dia rasakan sama kamu, atau bahkan kalian berdua. Kamu tahu dia sering merindukan kamu karena di sini aku lihat ya, Eight of Wands, dia sering banget telepon. Gitu, dia sering banget telepon, kayak pengen tanya kabar terus, kayak mengungkapkan ke rasa cintanya terus, kayak gitu-gitu ya. Karena di sini ada King of Cups teman-teman. Dia tipikal mungkin pasangan kamu ini, orang yang lagi dekat sama kamu ini punya sifat yang romantis ya, aku lihat ya teman-teman ya. Tapi dia mudah tersinggung. Kamu kalau ngomong sama dia mungkin, atau orang sekitarnya ya, itu kalau ngomong sama dia itu harus hati-hati karena orang yang mudah tersinggung, tapi memendam perasaan tersinggung itu, memendam semua perasaan kecewa dan marah itu. Bukan tipikal yang frontal mungkin ya dia nih gitu. Jadi ya memang orangnya romantis, dia mencintai kamu karena di sini ada Ace of Cups, King of Cups, dan Temperance teman-teman. Dia seperti punya cinta, punya rasa peduli sama kamu, nggak ada habis-habisnya meskipun jarang ketemu gitu ya. Mungkin memang hubungan kalian ini dipersatukan oleh alam semesta, mungkin memang dia the one-nya kamu ya, jodoh misalnya, diaminin teman-teman yang positif ya. Mungkin bagi kamu yang sudah berumah tangga, mungkin memang persatuan kalian didukung oleh para malaikat, alam semesta, pencipta, mungkin seperti itu ya teman-teman. Intinya yang dia ceritakan kepada orang-orang yang dia percaya, temannya, sahabatnya, keluarganya, orang tuanya gitu, dia mencintai kamu, dia menginginkan hidup tenang dan bahagia bersama kamu. Basicnya apa? Basicnya cinta. Jelas dari 3 kartu ini. Dia ingin sekali memberikan kamu kebahagiaan secara cinta yang penuh. Dia ingin sekali memberikan kamu cinta yang penuh. Cinta yang setia. Gitu ya. Dari energi yang saat ini aku lihat ya teman-teman, karena setiap orang itu kan bisa berubah ya. Sekali waktu dia bisa berubah karena kondisi, mungkin karena apapun ya. Tapi energi yang aku lihat saat ini di kartu-kartu kamu ya, dia bercerita bahwa dia sangat mencintai kamu. Dia ingin memberikan kata-kata cinta, kata-kata romantis terus-terusan sama kamu. Itu keinginan dia. Ya teman-teman ya, dia bercerita sama orang tuanya, kenapa ya aku jatuh cinta banget nih sama orang ini gitu. Ya teman-teman ya. Sampai saking dia cintanya sama kamu, itu dia kalau misalnya jarang ketemu sama kamu tuh banyak rindu ya. Banyak rindu, dan dia pengen banget ajak kamu ke tempatnya dia, ajak kamu tinggal bersama dia, ajak kamu tinggal untuk dekat sama dia, jangan jauh-jauh biar bisa ketemu terus kalau kamu LDR ya di situ. Makanya mungkin ini yang mempengaruhi energi kamu, kamu lagi bimbang. Kamu lagi bingung nih. Kamu mungkin punya kegiatan, mungkin kamu punya keluarga, mungkin kamu punya bisnis sendiri, mungkin kamu punya karir sendiri, jadi kamu bingung mengikuti maunya pasangan kamu, atau kamu akan menjelaskan baik-baik bahwa LDR ini nggak apa-apa juga loh, selama di situ ada rasa percaya dan kesetiaan. Ya mungkin seperti itulah, kamu bingung tentang memikirkan rutinitas kamu sendiri dengan keinginan pasangan kamu. Seperti itulah teman-teman ya. Tapi intinya yang dia katakan sama teman-temannya, orang yang percaya bahwa dia sangat mencintai kamu. Bahkan dia pengen banget mengatakan cinta dan rasa sayang juga peduli itu sama kamu tuh hampir setiap hari. Dia pengen banget seperti itu. Ya, jadi kayak mellow gitu loh teman-teman ya. Ada hatinya sangat mudah tersentuh, hatinya sangat ya saking mudah tersentuhnya, saking sensitifnya jadi baperan. Gitu ya, kamu sulit dihubungin sedikit, dia jadi kecewa. Kamu sulit dihubungin sedikit, atau kamu sedikit berkata yang mungkin menyakiti hati dia, dia kecewa. Jadi kayak gitu ya, orangnya sensi banget, baperan banget gini aku lihat ya. Gitu. Tapi ya dia mencintai kamu. Dia cerita itu sama temannya. Dia nggak malu, dia nggak punya rasa malu untuk bercerita sama orang-orang yang dipercaya bahwa dia sangat mencintai kamu. Udah itu aja, dia pengen hidup tenang sama kamu. Meskipun kamu orangnya defensif banget ya teman-teman ya, gitu. Dia nggak putus asa dalam menghadapi kamu, dalam menghadapi semua keinginan kamu, dalam menghadapi semua sifat-sifat kamu. Karena basicnya dia punya cinta yang sangat tulus dari Ace of Cups, King of Cups, dan Temperance. Ya, seperti itu. Di sini aku lihat ada water sign, Pisces, Cancer, dan
Scorpio, ada fire sign Aries, Leo dan Sagittarius, ada Libra, Gemini dan Aquarius, ada Taurus, Capricorn dan Virgo. Ya teman-teman, ini hanya energi zodiak. Belum tentu zodiak yang ada di kamu dan ada di pasangan kamu. Oke teman-teman, selamat berbahagia ya. Pasangan kamu sangat mencintai kamu, pasangan kamu sangat peduli sama kamu, pasangan kamu bahkan tidak peduli sifat-sifat keras kepala kamu gitu ya. Dia ingin ada di samping kamu terus, bahkan dia ingin mengejar cinta kamu, dia nggak bisa jauh-jauh terus-terusan sama kamu, bagi kamu yang LDR ya. Itu yang dia katakan bahkan sama orang-orang yang dia percaya. Dia nggak peduli tanggapan orang lain tentang curhatannya dia nggak peduli. Meskipun dia define maskulin ya, dia nggak peduli. Karena apa? Dia cinta sama kamu. Bye-bye.